Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang Bapak cintai, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pagi ini bertemu dengan Pak Bayu dalam rangka belajar matematika. Kita niatkan dalam rangka memperoleh ilmu, di mana memperoleh ilmu adalah kewajiban bagi muslim dan muslimah. Semoga ilmu pagi ini bermanfaat. Pagi ini kita akan membahas matematika mengenai bangun ruang, tentang luas permukaan dan volume, di mana bangun ruang itu banyak sekali. Jadi kita buat berseri pertemuannya. Hari ini membahas mengenai kubus. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapa di antara kamu yang bercita-cita menjadi arsitek? Siapa yang bercita-cita menjadi insinyur? Untuk membangun masjid, untuk membangun gedung-gedung yang bagus, yang gedung-gedung yang baik, yang punya manfaat. Semoga dimudahkan. Baik anak-anakku, materi matematika ini adalah materi dasar tentang boleh jadi akan bermanfaat bagi kamu yang bercita-cita menjadi apa yang Bapak sebutkan tadi, tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang ya, jika kita beri imbuhan an menjadi bangunan dan ruangan. Bangunan dan ruangan. Kita kaji dulu secara judul. Bangunan. Apa itu bangunan? Bangunan adalah struktur yang dibuat manusia yang terdiri atas dinding, alas, dan atap. Ingat ya, terdiri atas dinding, alas, dan atap. Nah, jadi ada dindingnya. Dinding, ada 4 dinding. Kemudian ada alas, Bapak kasih garis di alas, dan ada atap. Atap kita kasih warna biru. Nah, jadi ada 6. Dindingnya ada 4, ya kan? Kemudian ada alas dan ada atap. Berarti ada 6. Kemudian apa itu ruangan? Ruangan adalah suatu tempat tertutup yang dibatasi oleh dinding, alas, dan langit-langit. Jadi ruangan ini adalah bagian di dalam dari sebuah bangunan. Ruangan adalah bagian di dalam dari sebuah bangunan, di mana dia dibatasi oleh dinding-dinding, alas, dan langit-langit. Jadi apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah suatu bentuk yang jika dia lengkap, dia terdiri dari dinding. Dinding ini nanti kita sebut menjadi 2. Ada yang kita sebut sisi, atau kita sebut juga selimut. Ya. Nah, selimut. Maaf. Ada alas dan ada tutup. Ini kalau lengkap. Di matematika bisa juga bangunnya tidak lengkap. Misalnya dindingnya ada, alasnya ada, namun tutupnya tidak ada. Itu bisa ya. Dan daerah di dalamnya disebut ruang. Nah, ruang ini nanti akan kita cari berapa sih volume dari ruang tersebut gitu. Jadi di bangun ruang ini biasanya yang ditanyakan 2 hal. Yang satu yang ditanyakan 2 hal. Satu tentang luas dari dinding-dindingnya. Yang kedua tentang volume. Itu. Luas dari dindingnya, alasnya, atapnya disebut luas permukaan. Ya. Gitu. Jadi ada 2 hal. Baik, kita masuk ke pengantar bangun ruang. Bangun ruang terdiri dari beberapa unsur penyusunnya, di antaranya rusuk. Nah, kita lihat rusuk ini merupakan garis ya. Nih, garis ini garis-garis pembangunnya disebut rusuk. Nah,
Ini rusuk nih, Bapak merahkan. Sisi itu bagian yang disebut dinding tadi. Nah, ini dinding nih. Ini sisi ya. Ada berapa sisi? Nanti kita tahu. Titik sudut merupakan garis pertemuan. Titik sudut merupakan titik pertemuan antara garis. Nah, ini titik sudut. Nah, ini disebut titik sudut. Ya. Ingat, rusuk itu garis-garisnya, sisi itu luas dari sebuah dinding-dindingnya, atau bisa di atas. Nah, yang atas juga nih disebut juga sisi kan, atau yang bawah disebut juga sisi gitu. Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan antar garis pada sudut-sudutnya. Baik, yang pertama kita akan bahas kubus. Nah, benda-benda apa yang menyerupai kubus atau berbentuk kubus? Yang pertama ialah dadu. Ada apa ini? Kotak hadiah, ada kardus, ada macam-macam ya. Ada kotak surat dan sebagainya. Bahkan ada di soal itu bisa bentuknya akuarium. Jadi kalau kamu punya akuarium berbentuk kubus diisi air, nah mungkin di sininya ada ikan cupang melihara. Nah, ini juga berbentuk kubus. Atau sebuah bak mandi. Nah, ini ada bak mandi. Nah, di sini dialirkan gitu kan. Berapa air yang bisa tertampung di dalam bak mandi ini. Nah, itu juga kubus. Sifat bangun kubus. Ingat ya, tadi bangun ruang punya 3. 1 sisi, 2 rusuk, 3 titik sudut. Memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Sisinya ada 6. Ingat, sisi itu gabungan dari dinding-dinding, gabungan dari alas, dan gabungan dari atap. Jadi sisi gabungan, Bapak ulang, maaf. Sisi adalah gabungan dari dinding, alas, dan atap atau tutup. Jadi ada berapa sisinya? Ada 6. Benar. Jadi kalau Bapak buat garis nih ya, ada garis 3 dimensi. Ini garis 3 dimensi ya namanya. Nah, ini bagian yang kanan ya kan, 1. Lawannya bagian yang kiri. Nah, ini 2 gitu ya. Bagian depan 3. Kita buat lagi bagian belakang 4 gitu kan. Bagian atas 5. Bagian bawah 6. Jadi kubus memiliki 6 sisi, di mana 4 itu dinding. Kalau mau dijabarkan kan, 4 itu dinding tambah 1 alas ditambah 1 tutup. Nah, bisa nggak di satu kondisi tutupnya diambil? Bisa ya, itu nanti kaitannya dengan luas permukaan. Tapi kalau secara umum kubus memiliki 6 sisi. Berapa rusuknya? Rusuknya ada 12 ya. Jadi kalau kamu hitung garis-garisnya nih, dia ada 12 garis ya. Nggak kelihatan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Memiliki 8 titik sudut. Nah, ini titik sudut nih ya. Misalkan ini titik sudut A, titik sudut B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini titik sudut nih. Itu ya, bisa dipahami. Selanjutnya kita ke materi kedua setelah sifat, yaitu luas permukaan.
Luas permukaan bangun ruang merupakan luas sisi-sisi pada bangun tersebut. Merupakan luas sisi-sisi. Ingat, ada berapa sisi? Ada 6 sisi. 6 sisi itu apa aja? 4 sisi samping, 1 sisi alas, dan 1 tutup. Ya. Nah, luas permukaan dapat ditentukan dengan menjumlahkan semua sisi-sisi tersebut. Jadi nanti dijumlah. Bagaimana caranya? Nah, begini. Kita lihat pada kubus ini, jika dibuat kerangka, maka akan membentuk gambar di samping. Nah, kita lihat sisi-sisinya. Ya. Mereka semua sisinya berbentuk sama atau tidak? Nah, yang pertama, mereka berbentuk sama. Mereka terbentuk dari bangun datar apa nih? Rusuknya sama. Mereka terbentuk dari bangun datar persegi. Dimana kita tahu ciri-ciri persegi itu panjangnya sama. Ya kan? Hidangannya sama. Nah, ini terbentuk nih di sini nih. Jarak ini ke sini R. Ini ke sini R. Ini ke sini R. Berarti panjangnya sama. Bisa dipahami ya? Berarti kita cari luas permukaannya seperti ini. Berarti luas permukaannya adalah, kalau kita ambil satu nih, kita ambil satu. Ini bangun ini tadi bangun apa namanya? Bangun persegi. Paham ya? Luas. Berarti apa luas persegi? Luas persegi di kelas 4 kan sisi kali sisi. Nah, untuk kelas 6 ini luas persegi sama, tapi diganti R ya. Nah, luas persegi apa? Luas persegi R dikali R. R dikali R. Atau kalau dipangkatkan R pangkat 2. Paham? R pangkat 2. Sisinya ada berapa? Sisinya ada 6. Berarti 6 kali R pangkat 2. Kita pindahkan ke sini. Nah, gitu ya. Pak ulangi. Kubus terbentuk dari 6 sisi. Sisinya berbentuk persegi. Karena ditanya luas permukaan berarti luas semuanya kan? Luas 6 sisi. Sisinya berbentuk persegi. Berarti luas persegi adalah R pangkat 2. Paham ya? Karena ada 6, berarti 6 kali R pangkat 2. Gitu. Nah, jikalau tanpa tutup, berarti ada sisi yang hilang nih. Jika tanpa tutup ya, ini dicabut misalnya. Sisinya cuma 5, berarti tetap luas persegi R pangkat 2 dikali 5. Karena sisinya sudah hilang 1 jika dia dicabut. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Contoh soal. Luas permukaan bangun tersebut adalah, nah, ciri-ciri bangun kubus biasanya dia ada garis ini. Nah, atau kalau diketahui satu aja itu berarti sudah cukup kubus. Jawab pakai warna hitam. Jawab. Luas permukaan adalah 6 dikali R pangkat 2. 6 dikali, nah ini rusuknya kan, 24 cm kali 24 cm. 6 kali 24 berapa nih? Sini. 24 kali 2, 24 kali 6. 4, 2, 12, 144. 144 cm dikali 24 cm. cm-nya ada 2, berarti nanti satuannya pasti cm persegi. 144 kali 24.
kali 16 16 17 5 8 8 2. Pasti hasilnya tambah 6, 7 tambah 8 15, 6 tambah 8 14, 3 4 5 6. Nah, jadi jawabannya C. Itu. Ya. Pertanyaannya kenapa di sini 6? Karena sisinya ada 6. Kenapa R persegi? Karena bangun kubus dibentuk oleh bangun datar persegi. Gitu ya. Baik, soal kedua. Nah, gimana nih kalau diketahuinya luas permukaannya? Berapa panjang rusuknya nih? Jawab. Diketahui luas permukaan kubus 600. Berapa rusuknya? Jadi ada bangun kubus diketahui luasnya 600. Berarti gini, luas permukaan 6 kali R pangkat 2. Masukin 600 cm persegi sama dengan 6 kali R pangkat 2. Kita mau cari berapa nih rusuknya yang hasilnya 600. Berarti untuk mencari R gimana? Untuk mencari R. Nah, kita lihat nih. Pak Bayu misalnya nih. Lihat, sini. Ini konsep. Lihat konsep ya. Kalau ada 10 sama dengan 2 kali 5. Kalau kita mau cari 5, pasti kalau mau cari 5, 10 2-nya jadi dibagi. Paham ya? 2-nya turun jadi dibagi. Atau 10 sama dengan 2 kali 5. Kita mau nyari 2. Pasti 5-nya ini jadi dibagi. Paham sampai sini? Paham. Berarti kesimpulannya, jika di sini ada kali, kemudian ditanya salah satunya, maka yang salah satunya ini turun ke bawah jadi bagi. Ya. Jika kita mencari salah satunya, maka yang salah satunya turun jadi bagi. Nah, sama nih. Kita lagi cari R kuadrat. Berarti supaya R kuadrat 6 ini gimana? Turun jadi bagi. Benar. Ya. Konsepnya. 600 bagi 6. 100. cm persegi sama dengan R kuadrat. Supaya kuadratnya ini hilang, maka dia berubah fungsi jadi akar. Akar gitu ya. 100 cm kuadrat sama dengan R. Ya, Bapak ulang. Supaya pangkat 2-nya ini hilang, maka dia berubah fungsi jadi akar. Fungsi akar. Tadinya kan fungsi pangkat. Supaya pangkat 2-nya hilang, dia berubah jadi akar. Akar 100. Berapa akar 100? Akar pangkat 2 dari 100. Jawabannya 10. Berarti R-nya 10. Sini ya. Maaf gak muat. Berarti R-nya itu sama dengan 10 cm. Itu ya. Kan cm 2. 2-nya sama akarnya 2 coret. Jadinya 10 cm. Ini jawabannya. Ya. Gitu. Bisa dipahami? Saya. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga. Pengantar volume. Tadi kita sudah bahas luas, di mana luas permukaan adalah jumlah dari sisi-sisinya. Sekarang volume. Volume merupakan kapasitas atau seberapa besar ruang yang dapat ditempati dalam suatu benda. Atau bahasa mudahnya, volume itu adalah isi. Ya. Isi itu jika ruangan bisa diisi dengan gas kan?
berapa gas atau udara yang bisa menempati maksimal. Atau jika dia sebuah benda, misalnya bak mandi nih, dipancurkan air, maka berapa banyak air yang bisa memenuhi bak ini gitu. Nah, ini namanya isi atau volume. Baik anak-anakku, yang tolong fokus di sini. Nanti bangun ruang itu akan banyak sekali. Terus akan diminta volumenya. Supaya tidak menghafal masing-masing bangun dan volumenya rumusnya apa, ini Bapak kasih tahu. Bangun ruang itu semuanya memiliki persamaan umum volume yang sama. Yaitu volume adalah luas alas dikali tinggi. Ingat ya, volume adalah luas alas dikali tinggi. Semua nih berlaku untuk kubus, balok, kerucut, prisma, dan sebagainya. Luas alas kali tinggi. Ini persamaan umum yang harus kamu ingat, simpan nih. Luas alas kali tinggi. Ya. Next. Nah, kita buktikan apa benar volume itu luas alas kali tinggi. Kita lihat. Volume kubus berarti isi yang bisa memenuhi kubus ini. Bisa diisi udara atau bisa diisi air. Nah, volume adalah luas alas kali tinggi. Lihat alasnya bentuk apa? Bentuk persegi. Luas persegi apa tadi? R pangkat 2 kan? R kali R. Dikali tingginya itu R. Berarti dikali R. Jadinya R pangkat 3. Gitu. Betul nggak? Betul loh. Paham ya? Jadi luas alas kali tinggi. R pangkat 3. Baik, kita ke contoh soal yang terakhir. Sebuah wadah berbentuk kubus. Jika panjang rusuk bagian dalam 45, tentukan. Kita diketahui dulu ya. Wadah berbentuk kubus. Berarti digambar kubus. Gambar kubus 45. Nah, ingat kalau kubus itu harus sama. Nah, gitu kan? Tentukan volume air yang dapat memenuhi wadah tersebut dalam liter. Liter ini nama lainnya apa sih? Siapa yang ingat? A. Meter kubik. B. Desimeter kubik. C. cm kubik. Nama lain liter apa sih? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya B. dm kubik. Berarti dia minta ke dm kubik. Ya, kita jawab yang A. Kita jawab dengan warna hitam. Jawab yang A. Volume air yang dapat memenuhi, berarti volume maksimal ya. Volumenya adalah R pangkat 3 kalau kubus. Paham ya? Nah, jadi di sini ada dua cara nih supaya jadi ke liter. Bisa kita kali dulu 45 cm kali 45 cm kali 45 cm. Itu ini cara pertama ya. Berapa nih? Waduh, banyak nih. Kita hitung satu-satu sini. 45 kali 45 kali 5, 2, 20, 22. Nah, ingat? 5, 2, 20, 22. 02, 16, 18. Berapa tuh? Tambah 5, 2, 0, 1. Ini ke sini 2025 cm persegi kali 45 cm. 2025 kali 45.
pindah ya. 2025 kali 45. 5, 2, 10, 12, 0, 1, 10, 20, 8, 10, 0, 1, 8, 5, 2, 1, 1, 9, 9, 1, 1, 2, 5. Jawabannya 9, 1, 1, 2, 5. CM apa? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti CM 3. Udah selesai belum? Belum, karena mintanya liter. Berarti harus diubah ke sini. Ya. Kita lihat tangganya. Tangga satuan kubik. Tangga satuan kubik. Nah, gini ya. Biasanya yang dipakai tuh meter kubik, desimeter kubik atau liter, dan cm kubik. Kalau naik dia dibagi berapa? 10, 100. Karena pangkatnya 3, dia dibaginya gede nih. Dibaginya 1000. Karena pangkatnya 3. Setiap satu tangga dinaik dibagi 1000. Kalau turun dikali 1000. Turun satu tangga. Kenapa? Karena pangkatnya kubik. Jadi nolnya ada 3. Kita lihat. Tadi dia cm. Ya kan? Tadi cm mau naik ke dm, berarti naik sekali. Dibagi berapa? Dibagi 1000. Berarti kita lanjut sini ya. Lanjutan. Tadi berapa tuh? 91125. Jadinya 91125 dibagi 1000. Jadinya berapa nih? Geser koma 3 ya. Geser 3 ke samping. Karena 1000 dibagi 1000 berarti geser koma 3 ke samping. 1, 2, 3. Berarti 91,125. Tadinya cm3 berubah menjadi dm3 atau liter. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Nah, lumayan susah. Udah, kita lanjut yang B. Bagian B. Jika volume air wadah terisi hanya 3/5. Terisi hanya 3/5 bagian. Berarti ini cuma terisi nih 3/5 segini nih. Nggak penuh. Kalau tadi kan penuh. Kalau penuh kan berarti tingginya sama ya. Kalau terisi 3/5 gimana? Kalau terisi 3/5 berarti caranya gini. Volume adalah 3/5, kan terisi cuma 3/5 dikali R pangkat 3. 3/5 kali R pangkat 3-nya udah dapat belum tadi? Udah kan, udah ngitung R pangkat 3 berapa? 9125. Berarti sini aja langsung 91125 cm3. Gitu kan? Kan udah ngitung. Bagi aja nih. 91125 bagi 5. 91125 bagi 5. 5 kali berapa? 9 kali 1. 5 kan? 4. 1 kali 8. 40 kurang 1 lagi kali 2. 10 kurang 1 2 kali
2. 10 kurang 25, supaya 25 kali 5. Dapat nih. Ini kalau dibagi 5 hasilnya adalah 18,225 cm3 kali 3. 18,225 kali 3. 18,225 kali 3. Di sini ya, nggak apa-apa. 18,225 kali 3. 5, 1, 6, 7, 6, 2, 4, 5. 5, 4, 6, 7, 5. 5, 4, 6, 7, 5. Ini masih cm kubik. Pertanyaannya dia mintanya liter atau dm kubik. Berarti dibagi berapa? Dibagi 1000. Geser komanya 3. 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 54,675 dm kubik atau 54,675 liter. Itu ya. Jadi kalau bagian caranya tinggal kali berapa bagiannya. Itu. Misalnya 1/4, berarti 1/4 kali R⁻3 dan sebagainya. Baik anak-anakku, kita sudah di penghujung halaman. Kesimpulannya, di bangun ruang ini ditanya luas, permukaan, dan volume. Jadi mohon difokuskan bagaimana perumusan luas permukaan dan perumusan volume. Yang kedua, menghitungnya harus benar, teliti dengan apa yang ditanyakan. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi. Silakan belajar dari sumber lain jika itu lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.